Bersih, produk pembersih, produk pengkilap mobil ya, untuk membersihkan kaca, jendela, mesin-mesin, kemudian keramik, kamar mandi yang kotor bisa bersih pakai ini. Pengkilapnya juga luar biasa. Bodi mobil langsung kinclong. Yang mau beli silakan ya, yang mau beli. Yang mau beli. Loh, aku dodolan, Blek. Dodolan iki lho, pembersih iki lho. Dodolan kok ngene, jare mesti tahu cara dodolan. Loh iya ya. Kayak wingi iki lho. Iya ya, sik. Kemarin saya itu udah belajar teman-teman. Dikasih tahu sama teman saya, namanya Reza. Dia ngajarkan bagaimana caranya membangun bisnis di era new normal ini. Nah, seperti apa videonya? Tonton video ini sampai habis. Ya, selamat malam sahabat Dore. Nah, seperti janji saya bahwa setiap minggu malam Senin saya akan live streaming, entah itu di profile, entah itu di page, entah di YouTube. Tapi yang pasti kali ini saya akan live streaming dari profile, Facebook profile saya. Jadi silakan teman-teman nanti jika ingin bergabung dalam live streaming ini. Jadi intinya live streaming ini akan berbicara tentang, kita akan tanya jawab, kita ngobrol-ngobrol dengan salah satu tamu kita malam ini ya. Siapa dia bentar lagi akan saya jelaskan, tapi yang pasti harapan saya teman-teman nantinya bisa mengikuti, dan kalau ada sesuatu yang mungkin bisa ditanyakan ke narasumber kita ya. Dia orang yang sudah cukup lama mau berintang di dunia hipnosis NLP, bahkan magician juga. Jadi buat teman-teman yang nantinya ingin tanya-tanya tentang berbagai macam hal kepada narasumber kita, yaitu Mas Reza Elvego. Kita akan live jam 8. Saya akan lihat dulu di jam saya jam berapa ini. Kurang 2 menit lagi, apa. Jadi saya akan berikan satu review ya, kira-kira seperti apa atau hal apakah yang akan disampaikan oleh Mas Reza nanti. Jadi dia berbicara tentang dunia pemberdayaan diri, terutama dengan kondisi yang saat ini terjadi ya. Jadi seperti judul yang ada di running text di situ, saya sebutkan bahwa kali ini cerita untuk kawan atau Cuk akan ngobrol sama Mas Reza Elvego dengan tema terjebak new normal. Nah, kira-kira gimana cara solusinya? Nah, buat teman-teman yang sudah follow di page-nya Hipnotis Halus, bisa nanti akan saya share di sana juga. Kemudian akan saya upload juga di YouTube buat teman-teman YouTube. Jadi nanti saya akan berganti-ganti. Dan satu lagi hari Kamis malam Jumat. Nah, itu nanti saya juga akan live streaming untuk menyapa teman-teman YouTube terutama yang sudah banyak memberikan kontribusi ke saya, ke channel saya, supaya saya tetap semangat membuat video-video baru ya. Oke, saya akan coba untuk ini dulu, saya sharekan ke page. Saya oke ya. Nah, ini masuk kurang 1 menit, nggak apa-apa lah, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Buat teman-teman yang nantinya pengen gabung silahkan, yang mau nanya mungkin di profil saya juga bisa, atau mungkin mau di-sharekan ke teman-teman lain yang memerlukan. Jadi kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih mengantisipasi, kira-kira seperti itu, kondisi new normal ini. Nah, di sini saya akan berlaku sebagai host yang nanti saya akan membantu juga untuk mempertanyakan sesuatu yang kira-kira perlu teman-teman tanyakan. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman sendiri yang menanyakan secara langsung, jadi lebih enak ya, ngobrolnya lebih sip lah kira-kira kalau misalkan di situ. Ini saya akan coba untuk menyapa Mas Reza ya. Oke, kok belum masuk nih Mas Reza? Coba saya sapa dulu. Jadi waktunya kali ini kita akan ngobrol dengan Mas Reza sekitar 1 jam ya.
1 jam. Kita akan ngobrol banyak dengan Mas Reza. Nggak tahu apa yang mau disampaikan. Saya di sini hanya berlaku sebagai host. Cuman harapan saya adalah nantinya teman-teman mendapatkan manfaat dari apapun yang nanti bisa ditanyakan berkaitan dengan ngobrol nyantai kita kali ini. Nah, ini sambil nunggu Mas Reza masuk. Jadi gini teman-teman, channel Totopedia yang di YouTube itu memang sengaja mau saya aktifkan lagi supaya lebih aktif lagi. Salah satunya adalah menggunakan segmen live streaming ya. Jadi segmennya nanti macam-macam. Saya mungkin akan upload video seperti sedia kala, tapi saya juga akan coba untuk live streaming di setiap hari Kamis malam, ya, malam Jumat dan malam Senin. Semuanya membahas tentang dunia NLP, hipnosis, meditasi, kemudian esoteris ya, spiritual, law of attraction mungkin juga akan saya bahas di sana. Jadi harapan saya buat teman-teman yang mungkin pada kesempatan kali ini belum sempat ikut atau gabung dengan saya di kelas-kelas saya, bisa gabung nantinya. Jadi harapan saya adalah teman-teman bisa nanti aktif, saya bisa sharingkan sesuatu yang memang diperlukan oleh teman-teman semua. Kira-kira seperti apa ya. Nah, buat teman-teman yang masih sangat awam di dunia NLP, nantinya juga akan sering saya sharingkan lah kira-kira tentang apa itu NLP, tentang bagaimana supaya kita bisa menggunakan NLP dalam kehidupan kita ini. Kemudian hipnotis juga akan saya aktifkan juga untuk saya sharingkan ke teman-teman. Buat teman-teman yang suka dunia hipnosis, hipnoterapi, itu nanti di malam Jumat ya, malam Jumat. Nanti silakan gabung aja. Tapi saya akan cek dulu di page ya. Saya akan lihat di page saya dulu. Apakah sudah ada yang join bertanya atau apa gitu ya. Oke teman-teman. Nah ini kayaknya Mas Reza udah gabung. Saya akan ajak ngobrol dulu lah. Halo Mas Reza. Halo Mas Toto. Wah, lama nggak jumpa ini, akhirnya kita ketemunya di sini ya. Iya, betul. Ya. Apa Jadi kabar? tadi udah sempet saya kasih prolog lah sedikit lah kira-kira, bocoran kira-kira. Malam ini tadi saya udah bilang bahwa di channel Totopedia YouTube itu akan saya aktifkan dengan lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman menggunakan live streaming juga. Jadi ada sesi-sesi segmen ya, saya katakan segmen malam Senin dan malam Jumat. Jadi nah setiap malam Senin itu nanti kita akan ngobrol banyak dengan teman-teman trainer, praktisi atau apapun yang saya ajak ngobrol, nanti bisa kita diskusi di sana. Nah, tapi yang lebih penting adalah kira-kira malam ini tamunya siapa? Tadi saya udah ngasih bocoran Mas ceritanya. Jadi saya udah ngasih bocoran, namanya Mas Reza LVB. Nah, apa saja yang akan di-sharingkan sama Mas Reza, saya nggak tahu, cuman saya sudah ngasih bocoran. Judulnya adalah temanya tentang terjebak new normal. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi untuk kali ini Mas, waktu saya persilahkan ke Mas Reza, silahkan berbagi. Nanti buat teman-teman kalau ingin tanya silahkan tulis di komen ya. Kalau mau nanya apapun barangkali bisa nanti join di sana, ditanyakan seperti apa. Oke? Ini sebelumnya baik, Mas, silakan, udah berapa Mas. orang nih ya kalau live ya? Ini baru 2 Mas, saya nggak tahu kok baru 2 ini. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Oke, ini udah saya share juga di Facebook saya loh Mas. Oh ya? Oh, sip. Ini kok Mas, saya udah setting juga, jadi nanti Mas Reza juga bisa ngelihat ini Mas, bisa ngelihat untuk apa namanya, sebentar ya, itu bisa juga untuk ngelihat ini, siapa-siapa aja yang komen di tempatnya Mas Reza, itu ada itu. Oke. Iya. Aja lah. Ya sambil jalan aja lah, kita ngobrol nyantai-nyantai. Kira-kira apa sih Mas? Atau mau cerita apa dulu? Monggo, waktunya saya persilakan. Ya, jadi terima kasih atas waktunya, Mas Toto, luar biasa, seorang mentor saya dari zaman saya masih kecil sampai seumuran segini. Anak 2, istri cukup 1 ya, kerjaan banyak, banyak cerita di hidup, banyak cerita dari keluarga, dari
keluarga kecil, dari keluarga besar, ada banyak hal yang diselesaikan dengan apa yang saya pelajari bersama teman-teman kelompok kemarin waktu 2000 sekitar 2000-an itu 2010-an itu NLP. Ya, kelas-kelas Neo NLP waktu itu saya ikutnya Neo NLP sih pada saat itu. Nah, cuman saya melihatnya itu sebagai sebuah tools untuk hidup yang luar biasa. Kemudian, saya nggak cuman sekedar mempelajarinya untuk pelatihan atau untuk melatih orang lain, namun saya mempraktekannya langsung kepada kehidupan saya sendiri. Nah, apa yang terjadi? Umur 20 tahun, ya, jadi bukan bahas tentang neo NLP-nya saja, tapi tentang bagaimana kita sebagai manusia itu luar biasa. Jadi umur 20 tahun itu saya pegang sebuah restoran sport bar terbesar di Legian Bali. Bagi tahu Anda yang tahu Legian Bali, pernah tahu tempat yang paling ramai, banyak turis mancanegara di sana dari Australia dan sebagainya. 800 seating capacity itu tempat duduknya bisa 800 orang, sangat luar biasa besar di sana. Itu bisa mencapai penghasilan ratusan juta tiap bulan di umur saya yang 20 tahun, tanpa saya sekolah, tanpa saya punya pengalaman kerja di restoran sama sekali, tanpa saya mengetahui bagaimana restoran bisnis itu bisa dijalankan. Yang harus saya ketahui hanyalah beberapa poin untuk supaya saya bisa melakukan apa yang harus saya lakukan atau yang perlu saya lakukan pada saat itu. Sangat luar biasa sekali. Pada saat itu umur masih 20 tahun. Nah, 2 tahun setelah itu, saya kemudian harus kembali membantu bisnis keluarga saya sebenarnya, itu di hotel akhirnya. Jadi lebih besar lagi, tadi hanya restoran saja. Ini hotel, 180 kamar dengan restoran lengkap, jadi seating capacity-nya pasti lebih besar lagi. Kerjasama dengan hotel internasional, waktu itu Aston dan Swiss Bell. Dan sekali lagi, saya tidak pernah punya pengalaman kerja di hotel, nggak pernah punya sertifikasi hotel, nggak pernah kerja sama orang di hotel, nggak tahu caranya. Tapi dari penghasilan 400 juta itu, 400 juta penghasilannya itu nggak bisa bayar apa-apa. 400 juta itu cuma bisa bayar listrik sama pegawai, gaji pegawai. Jadi untuk bayar, katakan bayar sabunnya, bayar shampoo, bayar bahan makanan, itu nggak bisa. Jadi artinya merugi pada saat itu. Nah, akhirnya ada transisi dari operator internasional ke manajemen lokal atau kita sendiri, internal kita. Pada saat itu saya tunjuk sebagai general manager. Wah, ini tantangannya ini pada saat itu karena saya katanya sudah pernah berhasil untuk di restorannya, harusnya ini bisa untuk di hotelnya. Nah, apa yang saya lakukan? Hal yang sama ternyata yang saya lakukan untuk bagaimana bisa kita mendapatkan achievement atau pencapaian sesuai yang kita inginkan atau kita butuhkan. Seperti misalkan pada akhirnya dalam waktu 3 bulan aja dari yang 400 juta atau merugi bisa mendapatkan pendapatan sebesar miliaran lah. Angkanya sangat besar sekali. Dan hotel yang memang dinilai ratusan miliar tersebut akhirnya dari yang mau bangkrut dijual, akhirnya semua owner, karena kondominium hotel, ada owner-owner yang memiliki kamar-kamarnya, mereka jadi lebih semangat lagi untuk meletakkan modal kembali kepada hotel tersebut. Jadi saya melihat itu nggak sebagai karena apa saya pintar atau saya beruntung, mungkin bahkan gitu ya, beruntung kan saya rasa itu bukan sebuah terminologi yang harus kita cari atau bahkan kita unggulkan untuk menjalani hidup ini. Nah, apa yang saya pelajari? Yang saya pelajari ada beberapa cara yang saya bagikan secara gratis di ebook New Normal di newnormalyou.com, dan di sana campaign kita adalah untuk menyadarkan diri kita sendiri bahwa bagaimana cara menghadapi suatu perubahan atau challenge bahkan atau tantangan yang baru yang begitu besar. Ya, apa hubungannya dengan yang kemarin saya lakukan? Karena seperti yang saya dapatkan kemarin, seperti restoran, kemudian hotel, itu ada sesuatu yang baru untuk saya. Sesuatu yang new, normal yang baru. Saya tadinya bisa pakai celana pendek, ini nggak bisa. Tadinya saya bisa bangun siang terserah saya, ini harus bangun pagi jam 8, harus ikut meeting, harus ngecek accounting, harus meeting dengan travel agent, sampai malam ngecek. Dan itu berhari-hari saya lalui pada saat itu untuk mendapatkan tujuan dari apa yang saya inginkan. Bahkan bukan hanya tujuan saya sendiri, namun tujuan dari
seluruh pemegang modal dan seluruh yang berkaitan dengan hotel tersebut. Nah, yang saya pelajari ada semua, saya bagikan di ebook New Normal, di normalyou.com, untuk supaya gini, Mas Toto dan Ya. kawan-kawan, pada saat kita tiba-tiba dipaksa untuk normal yang baru, beberapa orang merasa Kaget gitu Mas ya. protes Iya, dan protes. merasa Betul. merasa terkoyak-koyak gitu ya. Betul. merasa diperkosa dengan keadaan gitu, harus mau nggak mau melakukan sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, dan itu saya bukan karena hanya menilai dari jarak jauh, tapi banyak sekali teman-teman saya GM yang dulu gajinya puluhan juta, manajer yang gajinya puluhan juta, menghubungi saya dan bertanya harus ngapain sekarang. Ini jadi nggak cuma buat orang-orang yang levelnya adalah employee, staff, namun bahkan sampai ke yang manajer itu memiliki masalah sekarang. Nah, yang pertanyaan saya adalah gajinya kan udah puluhan juta per bulan, hampir ada yang ratusan juta per bulan. Kok nggak bisa survive di dalam new normal ini? Jadi apa yang kurang sebenarnya? Nah, bagi Anda yang misalkan teman-teman yang misalkan sekarang merasa bahwa saya udah cukup pemasukan saya, hal yang saya lakukan sudah cukup, kegiatan yang saya lakukan sudah cukup, ritual, habit, kebiasaan yang saya lakukan sudah cukup untuk agar saya aman beberapa tahun ke depan atau sampai saya meninggal gitu ya. Ternyata tidak ada yang abadi kalau sistem yang kita lakukan tidak tepat, perencanaannya tidak tepat. Maka dari itu di dalam new normal sebenarnya kita membuka sebuah pemikiran bahwa satu, new normal itu sebenarnya nggak new banget seperti yang ada di websitenya, karena kita harus berubah setiap tahun. Kita harus memiliki pertumbuhan, karena happiness, progress equal happiness, atau bahasa Indonesianya, kalau ada progres kita pasti bahagia. Jadi bagi yang kira-kira merasa bahwa stuck di sana aja, ini kita kok nggak ada pertumbuhan segala macam, sudah pastikan mungkin mereka merasa bahwa hidupnya tidak bahagia, hidupnya membosankan dan sebagainya. Nah, di dalam new normal kita mengajak ada 3 bagian yang dibahas, yaitu adalah kesehatan, hubungan, dan keuangan. Nah, tentunya yang lebih dari survei kita yang lebih banyak itu pengen ngomongin soal keuangan, karena ada hal yang bisa diselesaikan dengan uang, ada hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Namun, hal yang bisa diselesaikan dengan uang, kalau akhirnya selesai, maka hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang juga bisa selesai. Nah, mungkin teman-teman ada yang tanya, atau mungkin ada yang mau bertanya dulu, biasanya, ada orang tanya, loh, apa yang emang nggak bisa diselesaikan dengan uang? Ya, kebahagiaan, ketenangan, kemudian rasa tenang, rasa bahagia itu nggak bisa diselesaikan tidak harus diselesaikan dengan uang, ya kan? Kita harus memiliki kebahagiaan dalam diri kita sendiri, kita harus memiliki self control sendiri untuk agar kita bisa tenang. Tapi ada hal, jangan lupa, kita hidup di dunia yang serba materi ini, ada hal yang harus diselesaikan dengan uang. Misalkan tagihan, bayar utang, tagihan bulanan atau pengeluaran bulanan, atau kita pengen beli barang favorit kita, nggak bisa nyolong dong, kita harus beli gitu kan, harus selesaikan dengan uang. Nah, kalau misalkan kita bisa menyelesaikan ketenangan tadi tidak bisa diselesaikan dengan uang, ini bukan ngomongin uang, tapi ngomongin new normal kita, cara berpikir ya. Kalau tadi misalkan kita pengen bahagia, kita pengen tenang, tapi masih ada utang, tapi masih kemudian ada tagihan yang harus dibayar, maka otomatis hal yang tadinya harusnya tidak harus diselesaikan dengan uang, tiba-tiba jadi harus diselesaikan dengan uang. Nah, di sini saya pengen menyadarkan juga di new normal ini bahwa kita hidup dalam dunia serba material, dan di dalam dunia serba material ini wajar untuk ada perubahan-perubahan. Di sana dibutuhkan sebuah sistem, dan sistem itu ada salah satunya ada di ebook New Normal, kita bagikan gratis. Kira-kira pembukaannya itu sih, Mas Toto, apa terlalu panjang? Gitu ya. Oke, karena ini ceritanya kan sharing ya Mas ya. Jadi sharingnya bukan hanya ke teman-teman, tapi juga ke saya kan. Jadi boleh dong kalau saya nanya-nanya gitu, nggak apa-apa Mas ya. Mas, jadi ini semacam Mas, program pembelajaran ataukah sebuah produk artinya kayak misalkan kayak manual atau buku atau video atau apa? Kira-kira new normal ini dalam bentuk seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
kira-kira dalam pembelajaran ini kan setahu saya kalau di dunia trainer itu kan pasti ada jenjang, kemudian ada Ya. apakah dari level 1, 2, 3 gitu. Apakah memang hanya sekali aja kemudian nanti akan ada panduan tersendiri ya, itu yang kedua. Ya. Jadi yang pertama tadi dalam bentuk seperti apa kira-kira, kemudian mengenai tingkatannya seperti apa gitu Mas ya. Dan yang ketiga adalah objektifnya, kira-kira ketika orang sudah belajar tentang lewat new normal yuk ini apa yang didapat kira-kira. Nanti saya mewakili teman-teman nih ceritanya. Oke. Nah, new normal yuk ini sekarang masih dalam program gratisan e-booknya. Jadi kita nggak ngecas apapun, di Instagramnya juga bisa dicek, kita punya postingan-postingan yang bisa diakses kapanpun juga, untuk agar memiliki, kita bisa belajar lebih lagi untuk menghadapi new normal ini. Tapi nanti memang kita akan siapkan pelatihan online yang bisa diikuti jika membutuhkan. Jadi nggak usah ikut pelatihan online pun, baca e-booknya saja itu bisa dipelajari dengan lengkap di sana. Nah, hanya saja ada yang ingin advance, ingin lebih lanjut, ada pertanyaan secara khusus, ada persoalan secara khusus, di sana kita sediakan platformnya nanti untuk agar bisa mengembangkan secara custom lah, secara masing-masing gitu. Gitu Mas Toto. Tadi yang kedua apa ya? Kedua pertanyaannya setelah belajar new normal apa yang didapatkan gitu ya? Prosesnya itu bukan, itu yang ketiga. Yang kedua itu adalah bagaimana proses pembelajarannya. Misal nih ada teman-teman yang katakanlah udah. Jadi saya sharekan ke teman-teman juga bahwa e-booknya itu gratis Mas, betul Mas? Bisa di-download Mas? Betul. Atau gimana? Bisa di-download gratis di newnormalyou.com. Ya. Ya, sip. Kalau gitu saya ini dulu. Saya taruh di sini dulu. Bahwa ininya free ya Mas ya. Nah, dapatkan itu gratis, betul ya Mas ya. Nah, betul. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu adalah ketika nanti teman-teman katakanlah ada yang tertarik setelah baca e-book kemudian ingin belajar lebih jauh, proses pembelajarannya itu gimana Mas? Apakah ada tahapan apa? Bisa dibocorin dikit Mas kira-kira? Kalau boleh nih, kalau boleh. Boleh. Jadi untuk pembelajarannya kita ada 3 modul. Ada 3 modul nanti, yang tujuannya kesemuanya adalah mengenali potensi diri. Karena kebanyakan dari kita itu melihat bahwa value yang kita miliki itu terbatas. Mungkin beberapa udah nyoba berkali-kali, coba cari, tapi akhirnya masih belum menemukan potensi dalam diri kita masing-masing. Nah, di dalam pelatihan new normal, kita akan menggali potensi diri kita atau value yang kita katakan sebagai nilai diri kita. Karena masing-masing dari kita pasti memiliki nilai, atau jika bisa dikatakan kita datang ke bumi ini kan ada tujuannya, ada maksudnya. Kita punya ya kan, takdir kita untuk menjadi seperti apa. Nah, di sana kita akan gali dengan lengkap, dengan detail di sana. Pertama adalah gali potensi diri atau value diri. Nah, yang kedua itu kita modulnya adalah yuk kuasai sekitarmu. Atau kita menguasai sekitar kita, bagaimana cara kita menguasai ketika ada penjualan, ketika ada masalah, ketika ada orang lain berbicara dan sebagainya. Kita menguasai sekitar. Jadi yang pertama adalah gali potensi diri, yang kedua adalah kita menguasai sekitar kita. Nah, yang ketiga ini diajarkan langsung, judulnya adalah yuk gaspol. Ya, kita diajarkan untuk nanti buat ini foto dikasih bocoran nih ceritanya nih. Kasih bocoran nih Mas ya. Nah, nggak apa-apa, itu nanti di dalam e-booknya juga ada sebenarnya. Oh, udah ada. Oke. Ya, tapi nggak apa-apa dong. Ada, tapi nggak apa-apa. Garis besarnya ya, betul. Silakan Mas. Iya, jadi yang terakhir nanti di pelatihannya, kalau misalnya mau bertanya tentang apa aja yang mau dipelajari dan bagaimana, yang terakhir gaspol. Jadi diajari nanti bagaimana cara buat image atau foto untuk supaya bisa katakan kita mau menjual barang dari online misalkan, atau usaha kita sendiri atau pengetahuan kita yang bisa kita jual, itu kan diajarkan cara buat videonya, cara buat gambarnya, iklannya, copywriting itu tulisan-tulisan di iklannya. Nah, di sana diajarkan semua sampai kepada yang terakhir adalah mengatur keuangannya. Tapi itu bagian paling terakhir, karena kita tentu harus tahu bagaimana cara untuk mengatur, karena kalau dapat terus nggak bisa diatur, nanti nggak bisa diinvestasikan kembali ke hal selanjutnya. Nah, jadi kita rasa perlu sekali ada 3 hal yang akan langsung, nggak pakai babi bu, nggak pakai basa-basi, dibagikan langsung, karena 3 hal itu yang perlu, apa potensi diri kita, value-nya, kemudian bagaimana cara menguasai sekitar, karena kita nggak hidup sendirian, dan yang ketiga adalah
kita diajarkan langsung skema persisnya, gaspolnya gimana, cara buat iklannya, Facebook advertising dan sebagainya gitu. Diajarkan langsung di dalam pelatihan tersebut. Tapi itu nanti itu Oh, kita iya, masih iya. simpan dulu. Kita masih simpan Mhm. dulu, kita masih mengumpulkan sekarang teman-teman mana nih yang kira-kira ngerasa, aduh, ini kemarin new normal ada hal-hal yang saya tidak senang ini akhirnya. Ada yang apa namanya rasa sesal, bahkan beberapa itu saya ajak ngobrol, mereka bilang, waduh, tahu gitu saya kemarin udah bisnis duluan, udah belajar online duluan, saya udah gali potensi saya duluan, tapi keburu akhirnya dirumahkan, di PHK atau bisnisnya jatuh dan sebagainya. Nah, ini saat yang paling baik untuk kita belajar memulai diri, karena kita katakan di newnormalu.com juga bahwa ini semesta sedang bekerja kepada kita semua. Untuk kita semua menelisik lagi, kasarannya gitu, ke dalam diri kita lagi, untuk melihat apa yang bisa kita keluarkan atau berikan untuk sekitar kita. Kira-kira itu. Oke, jadi tadi saya udah buka Ya, tuh Mas ya, kalau nggak salah di layar juga ada tuh ya, ya. Kayak gitu ya Mas ya? ya, Itu ya itu. websitenya, Betul, websitenya. Nanti silahkan newnormalu.com-nya. nanti di sana ini ada keterangannya kalau nggak salah bisa dapat ini apa dibutuhkan sebuah tindakan kecil, artinya cukup di-download ini Betul. aja nanti kira-kira bisa dipelajari dari situ. Nah, saya cukup Ya, menarik cukup tadi Mas masukkan yang nama dan email ya. masukkan nama sama email gitu ya. Oke. Nah, Betul. saya yang cukup menarik gini Mas Reza. Tadi Mas Reza sempat bilang bahwa ini sebetulnya adalah sebuah apa ya manual lah. Bagaimana ketika kita ini manual Mm-mm. hidup lah. Mungkin nanti akan diajarkan Mm-mm. bagaimana cara berpikir, cara bertindak segala macam. Tapi Ya, yang lebih penting adalah apa yang diajarkan di sini, yang diajarkan di New Normal You ini sebetulnya bukan hanya sekedar teori, tapi sesuatu yang pernah dipraktekkan Mas Reza. Betul gitu ya Mas ya? oh pasti, betul. Karena Oh, kita nggak pernah mau ngasih tahu sesuatu yang cuma teoritis. Banyak, ya, Mas ya. Toto, yang kita sudah Hmm, pelajari, kita coba lakukan, nggak berlaku di Indonesia, di kehidupan iya, iya. kita, di apa momen seperti ini itu banyak. Nah, itu kita saring, kita nggak mungkin kasih gitu. Yang Oke, kita kasih oke. benar-benar yang bisa menghasilkan, yang sudah pernah berhasil dan diperlukan sekarang. Katanya orang-orang internet marketing itu dagingnya gitu Mas ya. Ini dagingnya yang Oh akan diberikan iya, gitu ya. Bukan hanya daging, kulitnya gitu ya. saripati, nutrisi, iya Saripati. betul. Nggak cuma Vitaminnya tepungnya semua aja ada di gitu. sini. Dan satu Betul. hal Mas, tadi Mas Reza Iya. bilang bahwa sebetulnya ini bukan new normal, bukan sesuatu yang baru, tapi memang Mas Reza Mm-mm. tadi bilang bahwa apapun setiap perubahan dalam hidup itu pasti akan dialami setiap manusia kan gitu ya. Betul, Artinya adalah betul. bagaimana sebetulnya cara kita ini mengantisipasinya. Itu yang lebih penting sebetulnya. Kan gitu ya Mas ya. Satu itu, ya. Nah, ini sebetulnya juga akan diajarkan nanti bagaimana mengantisipasi hal itu. Dan ngomong-ngomong nih Mas, Ya. ada nggak kira-kira Mm-mm. bocorannya di sini juga akan diajarkan kira-kira kalau misalkan berbicara tentang new normal ini kan banyak orang yang merasa tertantang, saya bukan mengatakan masalah ya, tapi tertantang untuk Ya, melakukan sesuatu dalam dunia bisnis. Mungkin nggak kalau di ya. sini dilakukan tuh bisnis-bisnis yang katakanlah saya cuma punya modal dikit atau gimana gitu memungkinkan nggak Mas? Apakah harus Memungkinkan. seperti pengalamannya Mas Reza kira-kira? Oh enggak, ini justru kita buat, Mas Toto, bagus banget tuh, Mas Toto. Kita buat memang bukan untuk bisnis yang besar, bukan dengan modal yang besar, karena kita lihat Mm-mm. dulu dari dalam diri kita sendiri. Bahkan di dalam e-book-nya sendiri juga dijabarkan, value Mm-mm. dari kita ini sebenarnya bertingkat masing-masing. Misalkan, kita punya value bisa nyapu, bisa bersih-bersih. Oke. Kalau kita tawarkan ke perusahaan, ya gajinya sekian. Mm-mm. Nah, Iya, iya. ada banyak orang tuh kemarin waktu pas pada saat stay at home itu banyak melihat tentang teori-teori konspirasi. Ya saya nggak tahu benar Oh, apa enggaknya, ya. terserah, ya kan. Ada Rame itu tentang Mas. bank, ada rame ya. Ada tentang bank, Mm-mm. ada tentang emas atau bagusnya di mana sih di emas, di bank, oh bank nipu kita dan sebagainya. Yang mereka Mm-mm. lupa atau yang kita lupa itu cuma satu, bahwa mau apapun alat tukarnya nanti, kalau kita nggak punya value, kita nggak punya potensi, nggak tahu potensi apa yang harus ditunjukkan kepada orang lain, ya nggak pernah akan ada penukaran, nggak pernah ada Betul, pemasukan. Nah, seperti betul yang saya sekali. tadi mau bahas itu adalah misalkan bisa sapu-sapu, kita mau ke perusahaan ya digaji terendah. Mm-mm. Bisa kemampuan manajemen digaji menengah. Nah, bisa Ya, ya. kemampuan direksi gaji paling tinggi. Tapi kalau kita bisa menciptakan sebuah solusi atas problem
yaitu adalah dalam sebuah produk dan kita menjadi seorang entrepreneur, itu yang kita dapatkan waktu yang sangat banyak, terserah kita mau sama keluarga, mau liburan, pendapatan yang lebih gede daripada direksinya, daripada direkturnya atau pegawainya, dan kita memiliki banyak keuntungan hidup yang bisa kita dapatkan dari fasilitas yang sudah didapatkan itu. Cuman ngomongnya kayaknya gampang ya, oh kayaknya gampang harus jadi entrepreneur. Nah, sekarang saya punya pengeluaran, saya punya utang, saya punya tanggungan dan sebagainya. Gimana caranya? Nah, di sini kita ajarkan semua untuk bagaimana transisi dari yang tadinya nggak punya kontrol atas hidup kita, akhirnya menjadi punya kontrol atas hidupnya. Hanya dengan mengetahui beberapa hal. Salah satunya, mau tadi minta dibagiin ya. Nggak apa-apa saya bagi nih Mas Toto di sini. Ya, oh iya dong. Saya sih Buat senang-senang aja, teman-teman mau bagi kuliner semua juga nggak loh. apa-apa. Wah, Ya, asik, asik. Ya, gimana? ya salah satunya, gampangnya kayak begini. Salah satunya adalah, yang pertama, kita harus kembali ke indikator-indikatornya. Jadi gini, kalau kita mau bepergian, anggap hidup ini kita mempunyai satu tujuan, dari tempat A ke tempat B. Nah, kita tinggal pilih kendaraannya, mau jalan kaki, mau naik motor, mau naik mobil, mau naik pesawat yang paling cepat. Nah, kalau misalkan mau lambat, ya silakan jalan kaki. Dari tempat A ke tempat B, dari apa yang Anda sekarang telah miliki, menjadi apa yang Anda inginkan miliki nanti. Nah, kalau naik kaki, ya jalan kaki gampang, nggak perlu baca apapun, tinggal lihat kiri kanan, jalan terus, tapi bisa jadi capek, bisa jadi lama, kita nggak tahu kapan sampainya ya, kita semua tahu ya. Nah, kalau misalkan mau pakai mobil, bisa. Oke, sabar dulu ya ini ya. Oke, kalau mau pakai mobil bisa. Nah, caranya gimana? Ya udah naik mobilnya aja, lihat nyalain GPS-nya kalau kita tahu alamatnya, tinggal jalan ke sana nih, set naik mobil. Nah, tapi kalau mau yang lebih cepat, jadi banyakkan orang sekarang pengen yang cepat, pengen yang instan kan Mas. Ini bisa kita kasih, tapi ada syaratnya. Kalau pengen yang cepat, nah kita ibaratkan naik pesawat. Pesawat itu nggak disetir dengan melihat di jendelanya, tapi melihat dari indikator-indikator angka-angka yang ada di panel pesawat tersebut. Nah, bagaimana kecepatannya, ketinggiannya, dan sebagainya. Nah, ketika kita ingin melakukan perjalanan tadi yang dari tempat A ke tempat B secara cepat, jika Anda ingin membutuhkan kira-kira misalkan bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, ya cepat ya, bukan dalam jangka waktu 10 tahun, 20 tahun. Kalau Anda ingin cepat, satu, kembali kepada indikator-indikatornya apa angka-angkanya. Apa itu angka-angkanya? Ya, dalam keuangan Anda. Nah, yang pertama, kebutuhan, 3 hal, pemasukan, pengeluaran, dan investasi. Oh. Balik ke sana. Oke, ini kalau mau dibagikan teknisnya ya. Pemasukan, pengeluaran, dan investasi terakhir. Aturannya gampang. Naikkan pemasukan, kurangi pengeluaran, sisanya investasikan. Selesai. Simple banget. Pemasukan harus ditambahkan, pengeluaran harus dikurangi, dan sisanya diinvestasikan. Nah, kebanyakan dari kita yang akhirnya gagal, itu adalah pemasukannya standar gitu-gitu aja. Kalaupun misalkan manajer, tadi saya cerita tentang manajer itu, pemasukannya misalnya puluhan juta. Pengeluarannya malah nambah. Pemasukannya tetap puluhan juta tiap bulan, standar, karena gajian ya, namanya gaji kan nggak bisa kita scale up. Kalau misalkan naik pangkat, atau misalkan dapat bonus, baru kita bisa scale up. Tapi ya, datar kebanyakan. Pendapatannya datar ternyata. Terus pengeluarannya ditinggikan. Dari yang hidupnya tarafnya cuman mobil biasa, karena dia GM, karena dia manajer, direktur, harus beli yang bagus dong, karena ada duitnya, dipakailah pengeluaran. Bayar bensin nantinya, bayar cicilan, dan sebagainya. Dan sisanya nggak ada yang diinvestasikan lagi. Nah, ini ada banyak sekali cerita yang akhirnya menjadi masalah yang sangat-sangat luar biasa buat beberapa orang yang saya ajak bicara, karena pada akhirnya mereka nggak punya opsi lain untuk akhirnya minta tolong yang lain, anaknya atau keluarganya, untuk bantuin dia di masa tuanya, kemudian di masa dia harusnya sudah, karena umur 40, 50 ke atas, 50 bahkan ke atas itu biasanya agak susah untuk semangat mudanya lagi, Mas Toto. Biasanya begitu. Nah, ini yang saya pelajari di sana. Kebanyakan akhirnya datang ke saya, terus gimana caranya ya? Saya katakan lagi bahwa kita harus melihat lagi nantinya. Nah, untuk pemasukan, pengeluaran, dan investasi tadi, gimana caranya? Seperti yang saya bilang dari awal tadi, pemasukan kita harus tahu value kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita tawarkan kepada orang lain. Nah, macam-macam value-nya. Nanti kalau misalkan mau di
pelajari. Ini waktunya berapa lama Mas Oto? Saya punya waktu agak Oh, banyak. masih panjang ini, masih panjang Mas. Silakan, silakan, Boleh silakan. ya? Masih panjang. Iya, harus dong. Cara simpelnya yang pertama adalah bagaimana cara kita melihat sekitar kita, bagaimana cara kita melihat mengakses informasi yang ada di sekitar kita. Nah, apakah kita sebagai konsumer atau sebagai produsen, sebagai penciptanya? Nah, kebanyakan orang melihat sebagai konsumer. Mereka ingin mengkonsum terus, mereka ingin merasa sebagai pembeli ya, pembeli terus, tidak sebagai penjual. Mereka merasa tidak mampu untuk menciptakan, tidak layak untuk menjual, terus dan sebagainya. Nah, di situ yang akhirnya menjadi limiting belief, atau kalau orang-orang sering bilang tuh mental block. Jadi mental block, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, di dalam new normal ini kita ajarkan dan mengajak untuk agar jangan limiting belief lagi, jangan mental block lagi, untuk menghancurkan segala mental block agar memiliki produk apapun itu, mau dari makanan atau misalkan marketplace apapun, atau kemampuan kita sendiri yang bisa kita lakukan, main game mungkin, bahkan ngedesain, buat logo dan sebagainya, itu bisa kita generate, jadikan uang. Karena gini Mas Toto, saya pernah, sebelum saya membuat new normal, saya mereview. Ada satu investor, namanya Kevin O'Leary di Shark Tank. Kalau ada berapa dari teman-teman yang pernah lihat Shark Tank. Itu ada satu investor, namanya Kevin O'Leary, orangnya botak, dibilang Mr. Wonderful. Terus saya penasaran, nih orang dibilang kaya raya, dibilang hebat, itu bisnisnya apa gitu kan? Apa dia yang punya salah satu saham Apple, atau yang punya yang terkenal gitu? Atau yang punya Windows atau apa gitu yang terkenal? Ternyata enggak. Dia punya satu perusahaan software yang nggak terkenal, tapi itu menghasilkan pendapatan miliaran dolar untuk dia pada saat dia umur sekitar 31 tahun, 32 tahun. Nah, artinya kita nggak perlu ngelakuin sesuatu yang besar. Nggak perlu ngelakuin sesuatu yang artinya maksudnya sampai kayak Apple gitu, atau kalau di Indonesia misalkan Matahari Mall atau Tokopedia atau Traveloka, nggak perlu, karena kita cukup melihatkan apa yang dibutuhkan orang dan apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Nah, di dalam new normal diajarkan untuk mencari customer-nya bahkan, Mas, dari potensi yang kita miliki. Jadi kita telisik dulu potensinya apa, ada sangat banyak sekali potensi, Mas. Bisa dari potensi suka ngobrol, suka ngomong, suka main sepeda, sekarang mungkin banyak yang main sepeda, suka olahraga, suka diem doang, suka rebahan, suka nonton video, apapun. Itu akan kita generate untuk akhirnya bisa menjadi sebuah produk yang dibutuhkan oleh orang-orang. Nah, cara latihannya gampang sekali, bahkan dalam e-book juga kita bagikan. Itu adalah satu tadi, dengan melihat potensi apa yang kira-kira kita senangi. Itu tinggal ditulis aja apa potensi yang kita senangi, kita cari apa yang selama ini ternyata menimbulkan passion untuk kita. Passion itu apa ya Mas bahasa Indonesianya? Hasrat, keinginan, hasrat kemudian ya itu. kemauan. Bukan hanya mau tapi hasrat. Berhasrat gitu ya. Hasrat gitu. Jadi lebih gitu ya. lebih hasrat kita tuh apa gitu. Kayak misalkan sekarang saya ngedesain gitu ya. Saya suka berbicara juga, karena basically saya juga seorang performer, magician di panggung dulunya. Jadi saya punya hasrat-hasrat yang bisa akhirnya saya jadikan sebagai sebuah produk. Dan sekarang salah satunya ini sebenarnya new normal untuk membagi saja kepada teman-teman, pada publik. Tapi usaha saya yang sebenarnya, yang dari hospitality atau hotel dan restoran, dan kemudian sekarang kita merambah ke perbankan, ke finance, kita bantu beberapa perusahaan besar di finance untuk membuat platform mereka agar ada pemasukan ratusan ribu member atau customer setiap tahunnya. Nah, itu dasarnya bukan karena saya kuliah, bukan saya punya saya nggak kuliah ngomong-ngomong, dan saya nggak punya gelar, saya nggak punya apapun, tapi saya datang ke sana dengan potensi yang saya miliki di kantor, dengan direktur yang pakai dasi, pakai batik, yang masuknya KTP harus dititipin dulu, harus di scan segala macam, gedungnya emas. Saya masuk ke sana, saya duduk, dan saya menguasai keadaan. Saya bisa menawarkan potensi yang saya miliki. Bukan saya tawarkan bahwa ini Pak, perusahaan saya adalah PT A, B, C, D, E, F, G. Enggak. Saya hanya datang dengan diri saya sendiri, saya kuasai keadaan,
Dan potensi, karena saya tahu potensi yang saya miliki yaitu ada di desain, yaitu ada di copywriting, bagaimana cara menyampaikan produk yang dimaksud. Kemudian itu digabungkan, kreativitas itu ditawarkan kepada kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien, uangnya bisa buat beli mobil Mercy baru kali, Mas. Gitu ya. Padahal cuma sesimpel cocok gitu loh. Ya, sorry, ini nggak ini kan. Nggak apa-apa, Nggak. bebas pokoknya kalau di sini. Ntar Judulnya lihat saja klien nggak saya, apa-apa, ntar Mas, gitu dipikir, loh. wah modal cocok ini. Aduh. Enggak ya, 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 artinya ya. modal potensi. Kita mesti tahu potensi dulu. Karena apa ya, itu tadi Mas, balik lagi bahwa saya melihat orang-orang ini setelah new normal, mereka merasa bahwa, waduh ini satu keadaan yang dipaksa untuk akhirnya drop gitu. Satu hal yang dipaksa untuk akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal orang-orang sukses, mereka tahu bahwa akan ada masalah pasti nanti, dan untuk itu mereka bersiap-siap menghadapi masalah tersebut. Dan sekarang mungkin saat yang paling tepat, untuk siapa tahu ada gelombang kedua, kita nggak tahu, atau memang tahun depan Anda sudah harus meningkatkan pendapatan Anda, diri Anda, lifestyle Anda, dan sebagainya. Nah, ini kita buat khusus untuk orang-orang tersebut, gitu kira-kira, Mas. Iya, berarti paling enggak alangkah baiknya kalau kita ini, saya juga punya prinsip yang mirip-mirip lah kira-kira, Mas. Saya gini, saya pernah waktu itu buat satu video di YouTube saya bilang gini, Pak, berpikir positif itu bagus, tapi jangan plus-plus gitu. Plus-plus itu artinya adalah kita ini sok berlebihan, ya kan, berlebihan. Sok overconfidence gitu loh. Padahal kan dunia kita nggak pernah tahu gitu ya kan, besok seperti apa. Jangankan nunggu setahun, 5 menit aja nggak ngerti. Tapi minimal ketika kita sekarang sudah punya satu kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu, kenapa enggak gitu loh. Taruhlah misalkan nanti kondisinya balik normal seperti dulu lagi, ya nggak apa-apa, kita mendapatkan sesuatu bahwa kita pernah belajar, kan itu Mas, nggak menyia-nyiakan hanya untuk mengeluh dan segala macam. Betul. Gitu. Betul. Nah, ada satu yang menarik nih Mas, saya lihat saya lihat di websitenya Mas Reza ini, juga ada di layar juga ya. Di situ disebutkan ada hukum semesta ya, hukum semesta. Artinya gini, apakah benar, apakah salah, silahkan nanti saya dikoreksi. Jadi di new normal yuk ini kita juga bukan hanya belajar katakanlah tentang perbaikan diri kita secara internal, tapi bagaimana menyelaraskan diri kita dengan eksternal, dengan semesta. Apakah betul seperti itu, Mas? Ada tulisan hukum semesta ini. Oh, betul ya. Karena memang saya ini hobinya nggak ngerti ya, mungkin suka ngasih itu all out gitu semuanya, nggak cuma sekedar satu-satu. Bahkan kita nanti akan membagikan tidak hanya sekedar teknik yang untuk ke sekitar kita, bahkan teknik yang dipelajari dalam new normal nanti harus spirituality, harus benar-benar sampai masuk, nggak usah dipikir lagi, pokoknya jalan gitu, Mas. Oh, oke. Jadi harus sampai ke sana, karena kalau misalkan itu hanya sebuah motivasi, sekarang termotivasi, kemudian setelah belajar akhirnya nggak dijalankan, atau misalkan hanya teknik-teknik yang bisa lupa karena otak kita terlalu banyak yang diurusi setiap hari kan, jadi nggak mungkin ingat satu-satu tekniknya apa. Ini akan dalam new normal ini kita akan mendevelop sebuah metode agar kita benar-benar akhirnya dapat merubah diri terus otomatis jalan. Karena saya sendiri juga sama seperti itu, Mas. Saya belajar banyak hal, termasuk satunya ke Mas Toto. Saya nggak mungkin bisa ingat semuanya. Yang harus saya lakukan adalah meresap ke dalam diri secara otomatis harus bisa jalan, nggak perlu diingat lagi. Nah, kalau lihat tadi Mas Toto pertanyaannya apakah sampai ke hukum dan sebagainya, ya kita bahkan sampai sisi yang ke spiritualnya, spiritual, holistik gitu lah. Kira-kira. Oke. Jadi menarik sekali ya teman-teman. Jadi sejauh yang saya juga pernah tahu, kita kebanyakan belajar bisnis itu kita seolah-olah belajar cuma teorinya doang. Biasanya rata-rata kan gitu ya, diajarin teorinya doang. Padahal kembali lagi bahwa kalau tadi mengacu tentang hukum semesta, dan saya yakin Mas Reza juga akan mengajarkan tentang bagaimana prinsip-prinsip kesemestaan yang berlaku dalam kehidupan setiap orang, terutama kaitannya dalam ketika kita ingin membangun sebuah bisnis, kan gitu ya Mas ya. Nah, iya, betul. Yang menarik adalah di sini sangat-sangat holistik dari Mas Reza mengatakan. Nah, yang menarik di new normal itu kalau saya melihat itu, ya mudah-mudahan nanti teman-teman ketika sudah download e-booknya bisa nemu nih kira-kira yang dimaksud hukum semesta oleh Mas Reza seperti apa, terlebih beliaunya sudah pernah mencoba dan melakukan dan bisa, kenapa nggak dipraktekkan. Jadi kalau prinsipnya kalau di NLP namanya modeling ya Mas ya. Mas Reza ingin memberikan sebuah pemodelan untuk teman-teman semua yang sesuai dengan dunia teman-teman semua, bagaimana ketika kita menghadapi new normal ini, terutama ketika kita harus melakukan sebuah perubahan diri.
dampaknya seperti apa ya saya nggak tahu, kira-kira seperti itu. Nah, ini Mas, ada pertanyaan Mas dari salah satu teman Ya, ya, saya taruh di ini. Nah, dari ya. Michael Chen. Mas Reza, investasi yang bagus apa ya Mas ya? Nah, pertanyaannya ini, sorry sebelum dijawab sama Mas Reza, ini Ya. sangat-sangat global, jadi investasi yang Hmm. bagus apa ya? Mas itu investasi sekarang kah atau seperti apa? Nah, saya nggak tahu. Tapi mungkin dari ini Mas Reza bisa meraba-raba, bisa menangkap esensinya. Barangkali mau dijawab Mas, Ya, biar teman kita ini ya nggak juga. apa-apa. Ya, Ini oke. Silakan Michael Mas. Chen ini saya kenal lumayan baik nih dengan Michael Chen. Wah, Oh ini ya. Mas Reza Oh. investasi yang bagus apa? Ini termasuk salah satu fansnya Mas Toto juga ini. Dia Oh, suka ngelihat hipnosis apa halus. Iya. oh, investasi Mas halus. Reza Ya, ya, ya. investasi yang bagus apa ya Mas? Apa ya? Investasi yang bagus Oke. adalah investasi ke dalam diri sendiri. Udah intinya itu. Mau Wis. duit, mau apa segala macam, investasi ke diri. Karena once duit itu bisa hilang. Duit itu bisa hilang, materi itu bisa hilang, tapi apa yang kita ketahui, informasi diri kita, identitas kita, kepintaran, knowledge kita yang ada dalam pikiran kita, energi bahkan nantinya sampai ke energi. Jadi yang knowledge kemudian masuk ke itu, kemudian masuk ke energi, itu tidak akan pernah hilang. Jadi investasi yang terbaik adalah investasi ke dalam diri kita. Seperti misalkan ada beberapa teman-teman yang melihat ini, bacain, lihat apa namanya live ini, streaming ini ataupun recorded nanti, itu investasi yang paling baik satu. Nah kemudian nanti setelah itu kalau mau tanya yang materinya, materi atau apa namanya keuangan, misalkan uang investasi apa yang bagus di uang, banyak banget. Ada 500 lebih di pasar saham yang bisa dijual belikan satu. Wis. Kemudian bisa investasi Oke. emas, bisa investasi, ada banyak hal. Cuma nggak penting itu. Yang penting diri kita dulu sendiri hidup sebagai manusia seperti apa. Udah intinya itu dulu sih sebenarnya. Kalau mau jawab Nah, Michael Chen tadi, pertanyaan bagus juga. jadi kira-kira ini mau diajari dulu, diperbaiki dari dalam diri dulu ya Mas ya. Baru nanti keluarnya seperti apa. Harus. Nah, Iya, saya mau betul. nanya nih Mas, ya mungkin di luar materi atau apapun. Mas Reza Ya, percaya nggak bahwa manusia itu sebetulnya mampu mendapatkan sesuatu apa yang diinginkan? Itu diinginkan. Ini prinsipnya adalah tentang dunia motivasi ya Mas. Mas Reza ya, percaya nggak dengan hal itu? Karena saya melihatnya gini Mas, apalagi fenomena sekarang ya. Dulu ketika saya kecil, ya saya ya. itu mendapatkan sebuah pemahaman bahwa kalau ingin kaya, ya orang itu harus bekerja dengan tahapan seperti ini, pada usia sekian itu bisa kaya, kan gitu. Tapi fenomenanya sekarang udah nggak kayak gitu kan, Mas. Coba kita lihat, banyak anak-anak muda itu yang tiba-tiba dalam hitungan detik, bukan artinya detik itu dalam waktu yang singkat, itu mereka bisa kaya raya. Betul nggak? Lewat contoh misalkan YouTuber. Siapa sih yang bisa bayangin bahwa dengan YouTube orang bisa kaya raya? Padahal kalau menganut dari aturan Betul. yang sudah ada, orang harus belajar, harus gini, sampai level tertentu baru bisa kaya. Kan gitu dulu yang Ya, diajarkan. Tapi sekarang dunia udah berbalik. Lah mungkin ini yang ingin disampaikan Mas Reza bahwa perubahan dalam kehidupan tidak mungkin bisa kita hindari. Ya. Nah kembali kepada tadi betul. Mas Reza bilang, kepada internal, artinya adalah kita ini mau menyiapkan diri kita ini nanti mau larinya rezekinya kemana? Kira-kira kan gitu ya Mas ya. Kalau berbicara ini loh Mas, kembali ke tulisan di hukum semesta ini ya Mas ya, yang tadi Betul. dibilang hukum Betul. semesta ini. Betul. Apakah kira-kira seperti itu Mas? Yaitu pertanyaan yang mendasar yang saya ingin tahu dari Mas Reza dulu deh. Ini ibaratnya kita ngobrol berdua dan saya ingin tahu, Anda percayakah dengan apa yang disebut sebagai keberuntungan, keajaiban itu sebetulnya berawal dari diri kita, tapi dengan satu proses yang kita harus lalui kira-kira. Kira-kira diajarkan nggak sih Mas di sini Mas? Nanti Oke. Mas kira-kira di YouTube ini. Diajarkan juga, karena nanti ada Hmm. sesi tanya jawab live, mau bertanya tentang apapun akan kita jawab, bahkan ngomongin soal keberuntungan. Jadi gini Mas Ato, kalau misalkan Ya. mau ngomongin yang hukum semesta ini, hukum Hmm. abadi dalam semesta adalah perkembangan. Itu saya karena di dalam ilmu modwis ya yang saya jadikan landasan untuk di new normal ini, itu Hmm. kita melihat ke arah sains juga, ke arah ilmu sains juga. Nah, di ilmu sains itu apa? Mereka mencoba untuk membalikkan gelas yang pecah. Pada saat itu ada satu tes di ilmu sains seperti itu. Jadi Hmm. gelas dijatuhkan, kemudian dia pecah. Dia perang pecah menjadi berkeping-keping. Nah, Oke. pertanyaannya sekarang dengan dasar dari rumus yang ada di dalam ilmu sains, salah satunya adalah rumusnya Einstein, bisa Hmm. tidak gelas ini akhirnya dikembalikan lagi waktunya jadi gelas yang utuh? Nah, Oh. pertanyaan dasarnya itu.
Nah, ini masuk kepada sebuah keajaiban kan akhirnya kan. Nah, Hmm. itu kita sampai melihat dan mempelajari hal tersebut. Dan ternyata apa yang ditemukan sama sains? Yang ditemukan sama sains adalah secara teori bisa dengan cara ada namanya velocity of time, velocity waktu itu dikembalikan dari yang arahnya tadi adalah pecah, dikembalikan diputar gitu kayak arah jarum jam, agar dia Hmm. akhirnya waktu yang tadinya set dibalikan gitu, cet, akhirnya balik Hmm. menjadi sebuah gelas yang utuh lagi. Secara teori formulasi bisa dilakukan, namun sampai detik ini sains tidak bisa membuktikan kita bisa kembali ke masa lalu atau dikembalikan waktunya kepada Oke. waktu yang sebelumnya. Karena ada satu hukum dalam semesta ini, itu adalah perkembangan. Dari yang kecil, terus kemudian Big Bang, nggak tahu itu benar teorinya atau tidak, tapi yang jelas sekarang masih berkembang, terus bumi pun masih berkembang, matahari berkembang, galaksi berkembang, dan sebagainya. Jadi dalam hidup ini kita pun juga dari yang kecil menjadi besar, besar menjadi dewasa, dan akhirnya kita harus tetap kita harus meninggal, kemudian diturunkan, harus berkembang. Jadi hukum semesta itu adalah perkembangan. Hukum semesta itu perubahan, tidak ada yang sama. Bahkan diri kita sendiri mengalami 90% itu perubahan partikel dalam tubuh kita setiap tahunnya. Jadi ada Hmm. hukum abadi dalam semesta adalah perkembangan. Nah, sekarang tergantung mau kita diatur sama sekitar kita perkembangannya, atau kita yang ngatur sendiri. Tantangannya kan Hmm. cuma itu. Nah, kebanyakan Betul. orang mental block-nya atau limiting belief-nya adalah dia merasa bahwa, wah saya kurang beruntung, saya masih terlalu muda, saya sudah terlalu tua, saya tidak punya modal, saya di Indonesia, mungkin saya nggak di Amerika. Ada bermacam-macam alasan yang bisa dikemukakan di diri mereka karena mereka merasa bahwa oh saya nggak beruntung gitu. Salah satunya kita bahas tentang keberuntungan misalkan. Hmm. Nah keberuntungan itu sendiri adalah dari kata untung. Kalau misalkan orang berhasil, ya akhirnya merasa ada beruntungnya. Nah padahal uh, nanti kita ajarkan, nggak deh sekarang deh jangan nanti. Sekarang kita ajarkan Mas Oto boleh ya. Mantap, mantap. Seneng deh. Waktu bahwa masih panjang lah, ternyata, santai. iya, Ya. bahwa ternyata cara untuk mencapai sebuah keberuntungan itu hanyalah dari sebuah proses mencari momentumnya saja seperti itu. Jadi orang yang melakukan dia harus tahu seperti apa potensinya, makanya kita ajarkan juga potensi dirinya apa, potensinya Ya. apa, kemudian dia lakukan agar mendapatkan apa namanya hasil di sana, potensinya apa, kemudian dia duit, kemudian mendapatkan hasil. Nah setelah mendapatkan hasil dia akan mendapatkan sebuah feedback dari Hmm. keberhasilannya tadi. Entah berhasil, entah itu yang bagus, yang sesuai dengan yang dia inginkan atau yang tidak. Namun jika dia mencari terus, putar terus dilakukan, kemudian coba gagal, nggak apa-apa, coba lagi, putar terus, maka dia akan berhasil. Sebagai contoh, eh, ada berapa orang di sekitar saya, itu teman-teman dekat saya yang di Jakarta ini, mereka punya pikiran tuh bagus banget, teman-temannya pintar semua, dia juga nggak kekurangan modal dan sebagainya. Cuman mentok gitu-gitu aja. Dari tahun ke tahun, mentok kayak gitu-gitu aja. Dan bedanya dengan teman-teman saya yang melakukan, atau orang-orang yang saya kenal yang menjadi sukses adalah, mereka punya konsistensi atau tujuan yang mereka pegang dari awal, dari mau A ke B tadi. Udah harus mau nggak mau harus ke sini. Dia tahu, dia nggak merubah itu. Sehingga dia bisa melakukan itu terus-menerus. Sampai mendapatkan keberuntungannya. Nah, kalau ngomongin masalah keberuntungan, jadi ada orang yang ngerasa, wah saya nggak beruntung, saya nggak cocok nih kerja kerja jadi entrepreneur misalnya jadi pengusaha, atau misalkan saya nggak cocok untuk jadi orang kaya, bahkan untuk punya duit, bahkan saya dihukum, mungkin dengar dari apa ibunya atau tangganya atau mungkin ada dukun pernah datengin sama dia dibilang, oh kamu nggak bakal bisa kaya, kamu nggak bakal bisa sukses gitu. Nah itu akan Iya. menjadi satu pola pikir yang akan menghambat perjalanan tadi. Nah, kalau ngomong-ngomong masuk ke hukum semesta tadi, hukum semesta adalah perkembangan. Sekali lagi, itu hanya membicarakan tentang bahwa kita berkembangnya ini kita yang kontrol sendiri atau orang lain yang mengontrol kita. Nah, kalau misalkan tadi kayak tadi saya bilang dengerin omongan orang lain bahwa kamu nggak beruntung, nggak sukses, nggak apa segala macam, itu akhirnya kita dikontrol oleh sekitar kita. Kita nggak mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita tuh kayak misalkan saya dari Jakarta ini mau ke Surabaya.
Tiba-tiba di jalan itu ada yang bilang, waduh kamu ke Solo tuh lo enak. Akhirnya saya berhenti di Solo. Terus akhirnya bilang, loh kamu gak ke Kalimantan. Kalimantan lebih enak. Saya muter dulu Kalimantan. Lama-lama gak nyampe-nyampe. Nah, jadi kalau kita punya tujuan yang jelas, mau misalkan lewat jalan mana aja, pasti bisa dijalani dengan baik. Kira-kira itu sih. Mas Toto, kalau soal keberuntungan dan hukum semesta ini saya sampaikan tadi. Luar biasa, cukup lengkap sekali ya. Jadi di sini kita sebetulnya kalau tadi awalnya jujur aja teman-teman, saya nggak tahu apa yang diajarkan, apa yang akan disampaikan, apa yang sebetulnya ada di dalam sebuah kita katakan program lah ya, program yang dibuat oleh Mas Reza ini yang disebut sebagai New Normal You itu saya terus terang nggak tahu. Cuman ketika dari penjelasannya Mas Reza dikatakan bahwa ternyata yang diajarkan itu sangat holistik, jadi bukan hanya tentang bagaimana cara kita membangun diri kita dalam berkaitan dengan motivasi, kemudian teknik bisnis itu seperti apa, tapi yang lebih penting adalah berbicaranya tentang sisi spiritual. Makanya tadi Mas Reza menyebut sebagai istilah holistik. Ya. Jadi saya jelaskan dikit untuk teman-teman yang belum tahu holistik. Holistik artinya menyeluruh, nggak hanya dari satu aspek, tapi semuanya. Nah ini di New Normal You ini juga benar-benar memang bisa bisa dipelajari, saya pikir. Jadi sebuah modelan lah, kira-kira. Mas mau nanya nih, Mas Reza kan juga aktif di Facebook nih. Kalau boleh tahu Mas, saya tampilkan Facebooknya boleh ya Mas ya? Oke, monggo. Bisa di follow saya di Facebook. Kita banyak bagikan juga metode-metode, bisa diakses gratis di sana. Jadi teman-teman silahkan nanti mungkin mau nanya-nanya langsung bisa lewat ini. Nanti mungkin dari Facebooknya akan ketahuan page-nya apa. Page-nya apa sih Mas? Kalau boleh tahu Mas? Elvego Corp. Oh, yang ini ya, betul ya? Yang ada di layar betul. Ya? Linknya itu, ya. Tapi nanti tampilan namanya Reza Elvego nama saya di sana. Oke, nggak apa-apa. Yang penting linknya udah benar. Teman-teman nanti bisa berkunjung ke sana. Jadi mungkin di sana akan banyak informasi yang berkaitan dengan ini. Mas, ngomong-ngomong Mas, kira-kira pernah nggak ada kita ngomongnya apa ya? Nyebutnya apa di sana? Kalau misalkan di New Normal You itu, member kayak atau apa sebetulnya? Atau apa istilahnya? Jadi teman-teman yang pengen belajar itu, peserta ya, peserta ya. Jadi pernah nggak Mas? Ada satu pengalaman yang menarik dari mereka yang mungkin bisa di-share-kan di sini, atau mungkin tentang dari sisi keberhasilan mereka yang pernah didapat, kira-kira? Ya. Ada yang bisa di-sharing? Jadi ya memang ini kita sekarang masih bagikan gratis karena formatnya kita rubah namanya menjadi New Normal You. Kenapa saya bilang dirubah? Karena sebelumnya memang sudah ada produk-produk atau pembelajaran-pembelajaran pelatihan yang kita buat lah di Elvego Corp ya. Nah, cuma sekarang kita balut menjadi satu new normal karena untuk kebutuhan orang-orang yang merasa tertekan lah kasarannya gitu dengan kondisi new normal ini, dan supaya tahu bahwa memang kita selalu new dan kita selalu punya normal yang baru selalu setiap tahun, setiap hari, setiap bulan. Nah, bagi mereka yang dulu sudah ikut itu macam-macam ceritanya Mas Toto. Ada satu yang dia itu jualan ayam cemani, ayam yang hitam itu. Padahal ayam cemani itu kan bukan ayam potong atau ayam yang reguler atau yang biasa dikonsumsi atau biasa dijual kan. Susah banget lah jual itu, apalagi di masa-masa pandemi gitu kan. Unique chicken. Kolektif ya, collectible ya. Nah, itu ternyata setelah kita bagikan apa yang ada dalam new normal, itu dia dari teman-temannya sekitarnya sepi, cuman dia doang yang akhirnya bisa dapat penghasilan. Jadi ibarat kalau di tengah jalan itu banyak yang jual nasi goreng, rombong nasi goreng, tapi cuman warung kita yang paling rame gitu. Nah, apalagi itu dijualannya ayam cemani. Nah, percaya nggak percaya Mas Toto, saya sendiri tuh dengar cerita kayak gitu tuh sampai geleng-geleng sendiri karena saya nggak tahu ya bisnis mereka itu seperti apa. Terus kemarin baru cerita lagi ada seorang kanit, waktu itu dia masih staf biasa di kepolisian. Dia akhirnya ikut kita, jangka waktu 1 bulan, dia tuh rencana pengen jadi kanit, kepala unit ya. Nah, akhirnya dia yang harusnya itu Desember jadinya, namun dalam waktu nggak nyampe sebulan itu langsung jadi kanit. Dan tiba-tiba wakanya dia itu yang menghambat dia jadi kanit, yang dia tahu tuh, jadi dia tahu Mas bahwa potensinya dia apa, kemudian sekitarnya dia itu apa yang mengganggu, salah satunya adalah wakanya dia. Sekarang wakanya itu Mas, itu ya saya bilang makanya kekuatan ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa, jadi hati-hati gunakannya. Itu wakanya itu sekarang sakit stroke Mas.
jadi nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya dia jadi kadek gitu. Iya, Nah, iya, ini iya, yang iya, dibilang iya. juga holistiknya. Tapi saya bukan bilang sesuatu yang magis dan sebagainya. Ini cuma cerita dari teman-teman yang sudah pernah ikut. Saya bilang, wah luar biasa sekali ya, menarik sekali melihat bagaimana hidup kita, karena kita punya cerita masing-masing. Mas Toto punya cerita, yang lihat ini masing-masing punya cerita, dan kita punya keinginan sendiri masing-masing, apa namanya, kebisaan, potensi dan sebagainya. Itu menarik sekali gitu. Salah satunya tadi yang saya ceritakan, dan ada banyak lagi cerita, Mas, dari teman-teman yang udah mau berbaik hati ngasih testimoninya pada kami gitu. Kira-kira itu. Iya Mas, saya juga Iya. menarik. Jadi uh, sorry teman-teman ya. Jadi kenapa kok saya sangat tertarik sekali, yang saya soroti justru malah di dalam satu konten hukum semesta yang ditulis sama Mas Reza. Jadi kalau saya menganggap bahwa nggak semuanya itu bisa kita lakukan secara apa ya, logika kita itu terbatas kalau saya mengatakan itu. Semuanya akan kembali kepada mekanisme yang diatur dalam kesemestaan, ya kan? Karena bagi saya sih simple Mas, kalau Mas Reza, kalau saya sih simple. Kalau memang aturannya itu memang seperti itu, berarti orang diajari harus sekolah, setelah sekolah dalam masa tertentu, kemudian kuliah, setelah kuliah kerja. Kan ditanya supaya apa? Supaya bisa jadi kaya. Artinya semua orang seharusnya bisa kaya dengan cara seperti itu kan Mas? Betul ya? Ya, Padahal kalau memang kenyataannya ada step by step-nya dan semua melakukan itu dengan betul, ya jadi kaya semua kan gitu maksudnya Mas Toto ya. ya, ya makanya kalau memang seperti itu seharusnya Iya, semua orang bro kaya semua gitu ya kan. betul, Nah, betul, iya, kenapa kok betul. ternyata dalam kehidupan kita ini ada orang yang mohon maaf, mungkin secara pendidikan dia nggak seperti itu, tapi nggak tahu mungkin karena dia sudah, tadi istilahnya Mas Reza, selaras dengan kesemestaan, meskipun dengan taraf pendidikan yang mungkin tidak tinggi-tinggi amat gitu, tapi dia bisa Ya, mendapatkan sebuah kualitas hidup yang luar biasa. Artinya hukum kesemestaan itu benar-benar berjalan. Karena kalau semuanya adalah sesuatu yang memang dirumuskan, kalau ini pasti ini, pasti ini, pasti ini, ya semuanya orang sudah mendapatkan itu. Buktinya juga enggak kan gitu ya Mas ya. Tadi makanya betul. saya bilang bahwa sekarang ini justru malah fenomenanya benar-benar kita dibuka mata gitu loh. Dengan adanya sebuah peluang-peluang kayak misalkan di dunia YouTube segala macam atau bisnis-bisnis lain katakanlah. Bahkan sekarang kalau nggak salah kan miliarder kayak atau apa-apa itu justru malah dipegang sama anak-anak muda kan ya Mas ya. Yang anak-anak muda yang mereka nggak berpikir bahwa kalau buat ini nanti akan seperti ini kayak gitu ya. Akan seperti itu, ya. Betul. Artinya hukum semesta ini adalah sesuatu yang di sini saya menulisnya sebagai hukum abadi dalam semesta adalah perkembangan. Setiap hal yang ada di semesta ini selalu berkembang dan bertumbuh. Jika memiliki hal baru, pengalaman baru atau cerita kehidupan baru, itu normal guys. Nah, oke, menarik ini kalimatnya. Ini bisa Iya, dijadikan satu semangat buat kita semua iya, ini. iya, betul. Jadi benar ya Mas ya, memang ini sekali lagi supaya teman-teman nanti saya juga dapat gambaran bahwa di sini diajarkan bukan hanya bagaimana cara kita ini berubah dengan mempelajari sebuah teknik-tekniknya atau teori-teori doang, tapi nggak seperti itu. Tapi justru malah kita ini diajak bertransformasi gitu Mas ya. Betul. Betul ya? Ditendang lah lebih kasarannya Mas Toto. Wes asik, seneng. Kalau Tendang. misalkan diam aja, kita tendang, kita kampleng lah kasarannya dengan materi-materi ya, bukan dengan Iya, fisik asli betul, ya gitu betul. loh, supaya Iya. tahu. Tapi kalau masih nggak mau berubah ya karepe kan gitu kalau bahasa kita Mas Toto Nah, ya. iya. Betul, Terserah betul. dia gitu loh. Kalau memang punya cerita seperti itu gitu. Karena nggak semua manusia memang secara materi punya tujuan untuk berhasil secara materi. Ada yang Iya. secara emosi. Dan kita juga nggak masalah untuk itu. Cuman hanya saja di dalam dan norma juga, bahkan di semua pelatihan Alvego Code, kita mengatakan bahwa kita itu hidup di dunia materi, serba materi. Iya. Ya, jadi mau tidak mau kita harus memiliki persiapan atau struktur materi kita sendiri. Kira-kira itu, gitu, untuk benar-benar hidup. Jadi untuk benar-benar hidup adalah kita bisa menikmati segalanya. Makan, kita harus makan materi kan, bukan makan motivasi. Jadi Iya. Nggak cukup terus makan energi ya kalau nggak cukup Mas ya. nah Kalau makan energi enak kita enak setiap hari langganan LPG disedot ya Mas ya gitu ya. buat jadi mau nggak mau kita dalam hidup dunia materi ini kita harus juga punya strategi untuk materi. Nah maka dari itu kita ajak dalam new normal ini juga untuk secara holistik tadi, secara menyeluruh, bagaimana untuk memaksimalkan diri kita sendiri agar mendapatkan yang kita mau, kira-kira itu Mas Toto. Apalagi dalam masa-masa new normal atau new normal apapun, atau mau pandemi kedua atau 10 kalinya Iya. lebih kuat dari Siapa tahu COVID. nanti ada lagi.
ada lagi COVID Iya. jilid 2 gitu kan nggak ngerti gitu ya. Ya bukan saya mendoakan, Iya, cuman kita kan nggak pernah tahu. semuanya itu sangat Iya, memungkinkan gitu. Tapi kita harus prepare dulu betul, kan gitu ya Mas ya. Iya, betul. iya, iya, iya. Nah ini teman-teman, jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa Hmm. silahkan Anda kunjungi ke younormalyou.com dan nanti akan ada Iya. e-book gratis di sana ya. Silahkan nanti Hmm. apa namanya bisa di Bisa di-download di sana. download, dipelajari. Iya. Dan jika memang ada sesuatu yang mau ditanyakan, misalkan nanti bisa nanya ke Mas Resa di ini ya Mas ya, di Di sebentar fanpage saya, bisa, ya. fanpage LPWku Iya. ya, nanti silakan Iya. dilihat. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin Oke. kesempatan kali ini saya lihat waktunya Mas 1 jam belum Mas? 1 jam. Tak akan Mas Udah Resa sejam 5 ngotot menit. sesuatu. Soalnya ngundang beliau ini nggak gampang ini waktunya sudah. Nah, Loh serius ini bukan nggak bohong teman-teman ya. Saya itu udah janjian sama Mas Resa itu tadi malam ceritanya ya. Ceritanya tadi malam saya mengajak Mas Resa. Sampai saya itu berusaha WA dia. Saya tahu bukan Mas Resa nggak mau balas WA saya, tapi karena kesibukannya. Itu dibalas itu baru jam 5 pagi tadi. Dan saya yakin nggak mungkin jam 5 karena apa nih, karena kesibukannya. Jadi saya terima kasih Mas Resa udah berkenan gabung terima kasih, di Mas sini. Toto, dikasih kesempatan Nanti berbagi di stream. mudah-mudahan next kita akan undang lagi di channel ini, channel Ya. saya ini. Entah nanti saya posting Harus. pasti semuanya saya posting lah ya. Tapi yang pasti teman-teman jangan lupa silahkan download ya. Kunjungi aja lah ke sana, main ke sana tadi di itu di websitenya Mas Resa itu. Nah ini saya tunjukkan itu. Nah kemudian untuk tampilannya mungkin sekali lagi saya tunjukkan ke teman-teman ya. Jadi ini, nah jadi ini biar nggak salah, new normal. Desainnya keren Mas. Siapa yang desain Mas? Mas Resa ya pasti ya. Pasti. Gaya-gaya ini ketok gitu. Nah ini nanti silakan dipelajari teman-teman. Ini hal yang menarik yang teman-teman bisa kaji. Nah di sini kita juga akan belajar bagaimana apa namanya mengembangkan bisnis, kira-kira seperti itu. Nah lewat cara ini pula dulu kalau ini Mas, kalau nggak salah kan Modwis Master ini masih Mas Resa ini punya satu produk dulu kalau nggak salah, Modwis ya Mas ya, betul ya? Ya, untuk advance-nya memang Modwis Mas Toto. Di Modwis itu lebih dalam lagi, lebih advance lagi. Jadi ini sebetulnya kalau boleh dikatakan ini fundamentalnya ya Mas ya? Ngomong-ngomongnya gitu ya? Ini kembangan ya, betul Mas Toto. Oke, jadi new normal ini pengembangan. Nanti orang kira-kira kan Modwis ini bisa dipelajari juga nanti ya? Di Modwis ini? Bisa, jadi artinya kalau yang tadinya dia akhirnya butuhnya di new normal, misalkan dia sudah tahu caranya bagaimana untuk merubah hidup mereka, menggali potensi, yang paling penting tujuannya adalah punya lifestyle atau gaya hidup yang mereka inginkan. Karena banyak dari kita kan punya cita-cita masa kecil yang kita inginkan, tapi berjalannya waktu, kita mulai yakin atau diyakinkan sama sekitar kita bahwa terlalu muluk-muluk ternyata impian kita itu. Akhirnya kita nggak jadi melakukan apa yang kita cita-citakan pada saat pertama kali tersebut. Padahal kita layak sekali dan harusnya itu bisa mencapai apa yang kita inginkan. Seperti saya misalkan, saya juga pengen yang namanya punya A, B, C, D, E, F, G. Bisa nggak? Nah, berjalannya waktu mengatakan nggak bisa. Nah, tapi akhirnya harus mencari cara untuk itu. Makanya orang-orang yang tahu ilmu-ilmu seperti ini tuh kebanyakan ngalamin masalah dulu, baru akhirnya dapat caranya kan gitu. Nah, akhirnya saya banyak melakukan hal-hal yang kita tuangkan semua di Modwis Mastery. Termasuk salah satunya adalah gimana sih caranya, kenapa sih alam semesta ini bekerjanya seperti ini gitu. Ada yang beruntung, ada yang nggak beruntung. Apakah masa depan itu benar-benar sudah ditakdirkan sama Tuhan? Sampai kayak gitu, Pak. Ya. Ternyata ketika kita telisik dan akan kita bagikan kalau yang di Modwis Mastery-nya, itu adalah ternyata memang benar. Masa depan itu sudah terjadi. Contoh misalkan, sekarang saya di kondisi yang seperti ini, terus 10 tahun sebelumnya, saya tuh ngalamin sebuah kesusahan apapun ya. Ternyata, saya mengalami kesusahan itu untuk persiapan saya sekarang. Untuk persiapan saya hari ini. Artinya hari ini itu sebenarnya sudah terjadi gitu. Makanya kita harus melalui hal yang itu. Itu dibuktikan di salah satu double slit eksperimen juga. Aduh, itu bahasnya terlalu detail Mas Toto. Jadi ada partikel double slit eksperimen itu ada yang versi keduanya itu dia
membuktikan bahwa ternyata waktu, seperti Einstein katakan, tidak ada masa lalu, masa sekarang, masa depan. Adanya satu kesatuan. Masa lalu ya sudah ada, masa depan ya sudah ada. Bahkan masa depan kita itu tidak hanya disebabkan oleh masa sekarang kita, jadi apa yang kita lakukan sekarang itu akan terjadi sesuatu di masa depan. Tidak begitu juga. Namun masa sekarang kita ini terjadi karena masa depan kita itu seperti itu gitu. Nah, Harus itu kita melakukan bahas ini nanti. karena nanti untuk mengantisipasi yang ke depan, kira-kira gitu ya, Mas ya? Betul. Oke. Kita tuh harus sekarang begini karena ternyata di masa depan kita mempunyai sebuah perusahaan yang besar makanya. Makanya kita harus dipecat sekarang misalkan, katakan begitu. Ya. Kalau Betul, kita betul. hari ini nggak dipecat, masa depan itu nggak bisa jadi pengusaha sukses misalkan atau jadi orang sukses. Betul. Saya sepakat sekali, Nah, Mas. Ya, menarik. Jadi itu itu ya bahasa pengembangan dari pendeknya seperti Modwist itu. itu, pengembangan dari Modwist itu ke ini yang nantinya teman-teman, pokoknya main-mainlah ke sana. Silakan nanti kontak-kontak Mas Reza sendiri. Dan saya berharap teman-teman juga nantinya bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Ya, saya cuma bisa memfasilitasi teman-teman dan mungkin next saya undang lagi ya Mas ya, mungkin dengan tema yang berbeda atau mungkin Mas Reza juga mau ngobrol lagi tentang hal yang sama. Tapi yang jelas memang saya sekarang sangat senang Mas berbicara tentang berbagai hal yang bukan hanya dari saya, tapi saya berbicara tentang sisi teman-teman trainer yang lain, cara pikirnya seperti apa. Karena bagi saya, semua orang pasti punya kemampuan yang luar biasa. Contohnya Mas Reza ini, meskipun katakanlah sudah jungkir balik kayak gitu ya Mas ya, sudah akrobat dan kawan-kawan toh juga bisa mendapatkan sesuatu dan bahkan punya produk seperti ini yang luar biasa sekali. Jadi nggak ada salahnya teman-teman silahkan nanti datang ke sana. Dan sementara untuk itu ya Mas ya, terima kasih saya udah menyita waktunya Mas Reza 1 jam lebih 8 menit. Ya. Semoga nantinya teman-teman semoga terus berlanjut ya Mas Toto, sesinya yang bagus banget. Semoga lebih banyak orang bisa ngobrol-ngobrol. Saya juga pasti akan join terus ini di ya, streaming seperti ini. Saya akan lihat terus. Karena masih 2 kali Mas, jujur aja Mas, masih 2 kali. Jadi 2 kali yang kapan lalu saya dengan Mas Rizal, sekarang sama Mas Reza. Next saya akan undang teman-teman yang lain juga. Karena saya juga ingin katakanlah orang lain itu mengenal teman-teman saya. Saya senang kalau teman-teman saya juga jadi punya banyak teman yang lebih banyak lagi gitu Mas kira-kira. Jadi sebuah harapan saya adalah mudah-mudahan ini bisa intens setiap malam Senin. Nanti kalau malam Jumatnya itu saya yang akan ngomong sendiri nanti ya, nggak di channel saya. Jadi mungkin nggak tahu tentang NLP, hipnosa atau apapun lah. Pokoknya saya ingin banyak menyapa teman-teman. Kira-kira gitu. Pas malam Jumatnya gitu ya Mas Toto ya. Iya. Yang sakralnya harus sendiri ya. Nah, karena memang saya sekarang makanya tadi sorotan saya adalah ke hukum semesta karena saya sekarang lagi seneng Mas bermain-main di sana. Lagi mendapatkan nikmatnya bermain itu dibandingkan belajar yang bukan jelek loh Mas ya, belajar NLP berarti bagus, tapi saya ingin melihat sesuatu yang lebih luas lagi. Ya yang nantinya bisa saya bagikan ke teman-teman. Dan ngomong-ngomong Mas Toto, saya sendiri bukan karena suka bagi gini, satu bukan karena pendapatan pasti, tapi terserah kalau orang mau bilang apa. Kedua, bukan karena saya suka ngajar, saya nggak suka sebenarnya, apalagi sama guru saya ngeliat guru tuh zaman SMA saya sampai nggak mau, SMA tuh saya sampai ijazah saya tuh nggak saya ambil Mas Toto. Waktu perpisahan SMA, yang lainnya nangis-nangis, saya ketawa sendiri, saya bilang ngapain lu nangis, kan kita udah bebas sekarang gitu. Saya nggak seneng belajar, nggak seneng konvensional belajar, apalagi dengerin orang segala macam sebenarnya, apalagi akhirnya saya ngajar gitu. Cuman saya ini basically magician sebenarnya, tapi saya protes sebenarnya sama sebuah omongan bahwa yang asli itu sebenarnya bukan magician itu palsu semua. Padahal satu-satunya keajaiban yang bisa saya lihat dengan mata saya sendiri adalah magic, dunia magic. Pada saat saya kecil itu. Nah, kemudian bertumbuhnya saya karena saya nggak terima, dan saya di Indonesia itu hidup di sekitar dunia-dunia yang gaib ya, namanya juga Indonesia kan. Saya besar di Lawang dan lahir di Lawang, Malang, dekat Malang, dan besar di Bali, itu semua serba mistis. Saya mencari tahu, coba nge-challenge sendiri, buat tuyul sendiri, buat jin sendiri. Akhirnya saya mencari dasarnya kenapa sih kok saya bisa berpikir seperti ini. Ternyata magician itu dari zaman dulunya adalah orang-orang ajaib kayak Merlin misalkan sama Arthur, Raja Arthur. Merlin, Raja Arthur. Raja Arthur bisa menjadi raja yang luar biasa karena ada si Merlinnya, ada the wizard Merlinnya. Nah, saya
membagikan ini, itu saya ingin mencari raja-raja atau ratu-ratu yang bisa saya layani, kira-kira itu. Karena hidup saya di dunia ini cuman sebagai penyihir yang bisa menyihir raja-raja dan ratu-ratu agar menjalankan kerajaannya dengan secara luar biasa. Tapi kalau nggak mau jadi raja, nggak mau jadi ratu, ya wes, saya bukan penyihir Anda, udah gitu aja. Mantap, mantap, mantap. Kira-kira itu. Keren Mas, keren. Ya, Iya. oke. Terima Jadi kasih, itu Mas teman-teman Toto. ya, Terima kasih banyak. udah begitu banyak hal yang telah Ya. di-sharingkan sama Mas Reza. Semoga next saya juga akan bisa mengundang teman-teman yang lain yang tentunya nantinya memberikan manfaat untuk teman-teman. Oke, sementara itu dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan sambung di lain kesempatan. Mas Reza, terima kasih banyak. Jangan Ya, saya harap kapok. diundang lagi ya, Mas Toto. Asik, mau berarti ya. Sip, nak undang nanti Ya. Mas. Semoga lebih baik lagi dan Siap. lebih banyak yang nonton. Makanya untuk teman-teman yang ada di sini, Ya. kalau kita lagi live, silahkan di-share lah, dibantu ke teman-teman yang Iya, lain. Nggak ada tantang siapa lah. tahu ada yang membutuhkan. Tantang saya lah. Tantang Mas Toto lah. Dengan pertanyaan-pertanyaan lah. asik. Gitu. Gitu. Iya. Sip, kalau gitu. Terima kasih, Siap. Mas. Saya akan akhiri sebentar lagi Oke, Mas Toto. podcast ini dan semoga nanti hal ini memberikan kebaikan untuk teman-teman semua. Oke? Amin. Sampai ketemu. Salam Oke, sampai hore. ketemu. Ya, Ya, terima keep kasih. awesome. Oke, terima kasih Mas Toto. Yuk.